Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Ricky Fernando dari kelas 08 NT5 dengan nomor induk mahasiswa itu 80 2018 0015. Pada kesempatan malam hari ini, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Git. Nah, untuk aplikasi Git sendiri itu bisa di-download gratis di websitenya itu git-scm.com. Kita ada dua pilihan untuk Windows sendiri itu ada dua pilihan, yang itu 32 bit dan 64 bit. Untuk aplikasi Git itu menginstalnya cukup mudah, sama seperti kita menginstal aplikasi pada umumnya. Kita cukup buka installernya, kemudian next kan sampai selesai, dan kita tunggu untuk loadingnya sendiri. Nah, setelah selesai untuk aplikasinya, kita mengecek aplikasi itu sudah berjalan atau belum. Kita cukup cek di CMD. Oh ya, untuk aplikasinya sendiri, kalau sudah setelah diinstal, itu kita harus restart dulu komputer atau PC yang kita pakai. Nah, kembali lagi kalau untuk mengecek versinya, itu kita cukup git strip version. Yang di sini artinya kita sudah terinstall Git versi 2.30.0 Windows 1. Nah, untuk Git sendiri kita bisa masukkan file di dalamnya itu dengan cara kita masuk dulu ke dokumen. Kita menambahkan file di Git dengan cara git init, kita kasih nama belajar Git, nama filenya. Oke. Git init belajar Git. Nah, filenya sudah terbuat. Kita coba cek dulu di dokumen. Nah, belajar Git kita sudah terbuat filenya, namun masih ada empty atau kosong di sini. Nah, caranya pertama kita tambahkan file dulu. File di dalamnya itu belajar, sudah ada filenya. Kemudian kita cek lagi status di dalam ininya, git status. Nah, kita harus masuk dulu ke dalam filenya, jadi belajar Git. Sudah masuk ke dalamnya, kita cek status dalam foldernya. Itu ada file baru namanya belajar.txt yang belum teridentifikasi. Nah, caranya gampang. Kita cukup masukkan git commit strip m ini commit pertama. Nah, untuk Git ini sendiri kita belum terdaftar untuk filenya. Kita cukup tambahkan dengan cara git add belajar.txt. Nah, untuk filenya sudah terdaftar. Nah, kalau sudah terdaftar, kita cukup tambahkan lagi yang itu git commit strip m ini commit pertama. Nah, untuk filenya sudah ada, sudah di commit juga. Nah, bagaimana cara kita memodifikasi file di dalamnya? Itu kita buka filenya, contohnya ini, yang di dalamnya masih kosong. Kita cukup tambahkan contohnya ini, file ini. Kemudian kita save kembali, kita keluar, kita kembali buka di sini, kita cek untuk statusnya. Nah, untuk filenya itu ada modifikasi, bukan penambahan lagi, ada modifikasi. Itu ada namanya git add atau untuk menambah file ini modifikasi, atau git restore untuk cancel modifikasi yang sudah. Nah, caranya kalau sudah kita modifikasi, kita cukup tambahkan git add. Bisa kita tulis dengan belajar.txt lagi, atau dengan cara kedua kita cukup kasih bintang. Nah, kalau sudah dibintangi seperti di situ, itu artinya gitnya sudah dimodifikasi. Kemudian kita ceknya dengan cara git status. Nah,
filenya sudah dimodifikasi dan sudah sesuai dengan branch-nya. Nah, untuk mengecek revisi-revisi yang sudah, kita cukup caranya dengan cara mengetikkan git log. Nah, itu sudah terlihat tuh. Modifikasi pertama itu commit ini, dan yang kedua ini. Kalau kita mau revisi lagi bisa dengan misalkan kita tambahkan yang di file ini. Kita tambahkan lagi, contohnya hello git revisi ke 2. Kita file save lagi, tutup lagi filenya, kita cek lagi di git, itu git status. Ada lagi modifikasi yang pertama, ini yang tadi, modifikasi yang kedua kita yang di sini. Dan ini ada modifikasi lagi yang kedua. Nah, kita kasih komen dulu di file yang ini dengan cara git commit strip m. Ini revisi commit kedua. Nah, artinya sudah ada 1 file yang dirubah dan 3 penambahan. Kita cek lagi statusnya, masih belum tertambah. Nah, dengan cara menambahkannya itu sama seperti tadi, itu tinggal git add bisa belajar.txt, atau kita coba lagi dengan git bintang. Nah, filenya sudah tidak ada lagi, itu kita cek lagi di statusnya. Nah, artinya filenya sudah dimodifikasi kembali. Kita cek untuk pengeluarannya git log. Nah, untuk filenya sendiri itu sudah ada, pertama kali sudah direvisi. Ini pembuatan commit pertama. Kemudian kita buat lagi itu commit keduanya. Nah, sekian untuk penjelasan saya mengenai bagaimana cara kita menginstal aplikasi Git, dan juga bagaimana cara kita menambahkan file dan merevisi file yang di dalamnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan selamat malam.